ibadah umrohnya, hajinya, justru bukan di Masjid Nabawi, Pak. Di Masjid Kuba. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang berjalan menuju Masjid Kuba, berwudu dari rumah, dia sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, Bapak Ibu dapat pahala haji dan umroh. Kan kebanyakan kalau di Madinah mah jalan-jalan, Pak Ibu. Ke mana? Toko, kebun kurma. Justru itu 8 hari. Kalau Bapak Ibu bisa, usahakan setiap hari agendakan ke Kuba. Ikhtiarkan, Pak Ibu. Karena itu Ibu udah dapat pahala haji umroh, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini orang suka lupa. Kalau di Madinah Bapak Ibu mau cari pahala, niatkan datang ke Masjid Nabawi untuk taklim. Maka bikin halakoh, Pak Ibu. Karena belajar Quran, ngaji di Masjid Nabawi itu pahalanya besar sekali. Jadi mohon maaf, jangan sendirian cuman ngaji tilawahat, bikin halakoh. Bapak Ibu nanti minta ke pembimbing, dikelompokkan, ini kan banyak, Bu ya. Bikin rombongan, ada karom, segala macam, Pak Ibu bikin. Supaya ketika di Nabawi itu ada, nah itu yang paling bagus, Nabawi itu maghrib ke isya. Karena kalau Bapak Ibu pulang pergi terlalu cepat waktunya, dan pasti nggak kebagian tempat, apalagi musim haji. Nah itu Pak Ibu. Manfaatkan. 2 hal. Baru tambahan lainnya kalau bisa ke Raudhah. Ya. Kalau laki-laki bisa diikhtiarkan, Pak. Cuman kan sekarang harus pakai nusuk. Agak berat memang kalau pakai nusuk. Karena harus minta izin dulu. Itu selama COVID begitu. Ramadan juga kemarin, saya Ramadan kemarin 2025 ke sana juga sama. Tapi saya manfaatkan buat halakoh aja sama teman-teman. Yuk kita ngaji aja. Begitu. Nah Pak Ibu, kembali kalau kita waktu di Mekah paling lama 30 harian Pak Ibu. Maka banyak orang yang memaksakan diri. Betul, tapi hati-hati. Jangan sampai pada tanggal 8 Bapak Ibu drop. Karena ibadah yang terberat ini tanggal 8. 8 wa huwa tsaminul hijjah was sunnah. Sunnahnya itu tanggal 8 an yusalliya biminas salawatil khams. Wa an yabita biha hadhil lailah. Ini sunnahnya kalau bisa pas tanggal 8 tarwiyah itu di Mina, sholat 5 waktunya, bukan di Mekah, bukan di Tanah Haram, di Masjidil Haram, itu sholatnya di Mina. Dan bermalam sampai malam tanggal 9. Wahia lailatul, ini bisa, ya. Wahia lailatul tasi min dzilhijjah, malam ke-9. Nah ini mohon maaf Pak Ibu yang saya sampaikan, ini yang tidak terfasilitasi oleh negara secara umum. Kenapa? Karena ini tergantung negosiasi dari rombongan. Ya. Seingat saya Darut Tauhid selalu mengupayakan tarwiyah ke Mina. Maka Bapak Ibu bersyukur. Ya. Bahkan saya dulu dengar AA sampai pakai jalan kaki, keren itu kan. Tapi lumayan. Nah ini wa minas sunnah kadzalika alla yakhruja yauma arafah min mina ila ba'da tulu'i syamsi. Yang bagusnya adalah di sunnah tidak keluar pada hari Arafah dari Mina kecuali setelah terbit matahari. Jadi jangan keluar sebelum terbit matahari. Berarti misalkan setelah syuruk nanti baru mulai siap-siap. Sampai apa? Wala yadkhulu Arafah ila ba'da zawali syams. Ini yang nggak bisa. Tidak masuk ke Arafah kecuali ba'da zawali syams. Setelah tergelincir matahari. Waktu duhur masuknya. Ini yang nggak bisa Pak Ibu. Karena hampir kita pasti pagi itu sudah masuk semua. Bahkan mayoritas dari rombongan Indonesia itu pasti dari malam malah. Bahkan nginepnya di Arafah.
Jadi nginep di Arafah itu nggak ada kaidahnya sebenarnya. Jadi kaidahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Sebenarnya. Kecuali tadi bab ad-darurat, terpaksa. Karena kita tidak bisa langsung secara maksimal. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, talbiyah tetap dilakukan. Ya. Sampai hatta idza zaqatis asyamsu min yaumi Arafah qata'at talbiyah. Setelah masuk Arafah baru talbiyah berhenti. Kenapa? Karena ketika kita di Arafah, Pak Ibu, kita lagi tidak membaca talbiyah. Jadi di Arafah itu nggak ada lagi labaik Allahumma labaik. Sebenarnya nggak ada itu. Tapi biasanya itu menjadi rangkaian sebagai perpanjangan daripada diam begitu. Nah, sekarang kita masuk ke esensi wukuf di Arafah itu apa? Pak Ibu, wukuf itu secara bahasa artinya berdiri atau berhenti. Ya. Hadir di Arafah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu dalam rangka melaksanakan ibadah yang telah ditentukan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, esensi haji adanya di Arafah. Pertanyaannya di Arafah itu apa esensinya? Esensinya di Arafah adalah wukuf. Wukuf itu apa? Menghentikan diri dari pusaran dunia. Untuk apa? Untuk ini. Untuk belajar mengenali Allah. Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, paman adraka lailata Arafah qabla tulu'i syams dhulil fajri min lailil jam'in faqad tamma hajju. Haji itu di Arafah, Pak Ibu. Haji ini Arafah. Maka siapa yang mendapatkan Arafah walaupun hanya semalam qabla tulil fajr, dari malam yang bertemunya, maka tetap utama hajinya telah sempurna. Pak Ibu yang dirahmati Allah, esensi di Arafah wukuf adalah Bapak Ibu belajar mengenali diri dalam pusarannya hubungannya dengan Allah. Karena di Arafah itu Allah sedang mengenali kita. Itulah sebabnya dalam beberapa riwayat, semua orang yang di Arafah itu, jika hajinya diterima, mabrur, pasti itu muka kita telah disiapkan tempatnya di surganya Allah. Ini sudah dikenali oleh Allah. Makanya banyak saudara-saudara kita titip, Pak tolong dong, biar saya diundang hujan, nih ada foto saya tempelin di Arafah. Ada. Itu zaman haji saya. Masih ada titip begitu. Ada lagi yang sengaja naik ke Jabal Rahmah di Arafah, Pak Ibu kan. Itu foto ditulis, itu nggak boleh ya. Sekarang nggak boleh. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, di Arafah ini, karena Arafah itu dari kata ain, ro, dan fa, mengenal. Maka yang pertama, arif nafsaka ta'rifallah. Kenali dirimu agar engkau mengenali Allah. Karena kita, saya, ibu, dan bapak adalah ayat Allah yang terbaik. Sekali lagi Pak Ibu, saya, bapak, dan ibu adalah ayat Allah terbaik. Kita ini ayat Allah, Pak. Kalau bapak mau mengenali Allah, sebenarnya lewat badan kita bisa kenal. Bisa mengenali bagaimana sistem kerja jantung kita yang memompa aliran darah yang panjangnya. Kalau Bapak Ibu cek, tanya Mbah Google, berapa sih panjang saluran darah di kepala kita dari ujung kepala sampai ke kaki? Itu bukan cuma 100 kilo, Bu, Pak. Kalau tidak ada kekuasaan yang menggerakkan, enggak. Maka jangan jadikan badan kita ini untuk sarana maksiat. Kenapa? Karena kalau badan kita maksiat, Pak, kenapa muncul penyakit-penyakit yang hari ini susah obatnya? Ada kanker lah, ada macam-macam begitu.
Yang namanya kanker, Pak, itu adalah sel yang keluar dari sunnatullah. Kaidahnya seperti A, dia keluar jadi B. Kenapa? Itu pelajaran buat orangnya. Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, jutaan, kalau dihitung lebih dari hampir 1 triliun sel, Pak. Dari kepala kita sampai ini rambut, semua ini kan badan kita terdiri dari unsur sel, Pak. Itu semuanya adalah makhluk Allah yang bertasbih. Maka ajak, Pak. Ajak apa? Ketika kita di Arafah, tidak ada perkataan doa yang paling bagus kecuali doa yang dikenal. Ini doa-doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Hadis awalnya sampai di situ, Pak. Sahabat Tolha bin Ubaidillah. Tapi Amir bin Shu'aib menjelaskan, menambahkan, walahul hamd yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tambahan. Tapi ini bisa dibaca. Jadi kalau begitu Pak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus kita kenali ketika kita bicara tentang Arafah? Maka pertama dan utama ini babnya bab tauhid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga hadis riwayat Ahmad, tidak ada perkataan terbaik saat di Arafah yang dikatakan oleh aku dan Nabi sebelumku kecuali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Ditambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak ada lagi, Pak Bu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar kita pantas dikenali oleh Allah? Pak, Ibu, makhluk Allah itu banyak. Bahkan manusia aja berapa miliar hari ini, Pak Ibu? Sudah 6 miliar. Yang datang setiap tahun di Arafah paling berapa juta? Kapasitasnya hanya sampai 5 juta maksimal, Pak Bu ya. Seluruh dunia 10%-nya. Makanya Masjidil Haram sampai sekarang itu perkembangan perapiannya luar biasa. Nggak selesai-selesai, Pak Ibu. Dari miliaran orang yang hari ini masih ada di dunia, bersyukur Bapak Ibu termasuk orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk langsung menuju pelatarannya Allah. Kenapa? Karena Arafah adalah prototipe padang mahsyar nanti di akhirat kelak. Kalau Rasulullah ngomongin padang mahsyar ngeri, Pak. Kenapa? Nggak ada la zilla illa zilluh. Kalau yang namanya padang mahsyar nggak ada satupun tempat berlindung. Nggak ada nanaungan. Nggak ada pepohonan. Nggak ada, Pak Ibu. Kalau Arafah masih enak, ada tenda. Arafah sekarang dibikin yang terbaru, itu setiap 100-200 meter ada kipas angin besar yang mengandung air, Pak. Artinya apa? Artinya memang butuh proses, Pak. Adaptasi di pikiran kita. Bagaimana menghadirkan momentum nanti di Arafah kayak apa? Kalau Bapak Ibu nggak bersih hati, nggak bisa. Susah, Pak Ibu. Karena biasanya banyak orang begitu masuk di Arafah, di tenda, ya cukup di tenda, udah. Karena panas, Pak Ibu. Di luar. Nah, Arafah itu prototipe. Bagaimana nanti padang mahsyar kita akan datang menemui Allah tanpa simbol. Persis sama ketika kita mati. Laki-laki kan mati cuman dibawain apa, Pak? Kain kapan kan, Pak?
Betul Pak ya. Kita nggak pakai apa-apa, nggak ada lagi simbol kemanusiaan kita. Yang ada simbol kehambaan. Titik. Hamba yang benar adalah hamba yang mengakui la ilaha illallah. Hamba yang benar adalah hamba yang mampu menghilangkan keakuannya yang menjadikan dirinya merasa seperti Tuhan. Mohon maaf Pak Ibu, manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberikan oleh Allah potensi untuk merasa jadi Tuhan. Saya ulangi Pak Ibu. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang diberikan kemampuan dan potensi untuk merasa jadi Tuhan. Merasa jadi Tuhan itu ada 3 unsur Pak Ibu dalam surat An-Nas. Unsur rububiyah. Makanya surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 unsur Pak. 3 unsur yang seringkali menjerumuskan kita merasa jadi seperti Tuhan. Maunya ngatur, nggak mau diatur. Pertama rububiyah. Apa rububiyah? Rob. Kemampuan mengelola. Ibu dan bapak. Ketika bapak dan ibu menjadi orang tua, pada saat itu ibu dan bapak diberikan potensi menjadi Rob. Kenapa? Karena ibu dan bapak dititipi makhluk yang bernama anak. Maka jangan suka keluar kata-kata, kamu mama besarin kok kurang ajar. Mama ini blak-blak cerita semuanya. Ketika ibu bapak marah sama anak-anak, jangan sampai keluar kata-kata yang menjadikan Allah makbulkan. Karena Bapak Ibu, sebagian Bapak Ibu itu diberikan kewenangan Tuhan yang omongannya dimakbul. Maka jangan suruh anak kita maksiat Pak Ibu. Pokoknya nurut mama, nurut ibu. Apa kata mama? Kata nurut. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu ngomong itu bukan urusan yang menjadikan anak taat tapi maksiat, Bapak Ibu sudah mengambil haknya Allah sebagai Rob. Ini yang pertama Pak. Karena la ilaha illallah wahdah itu nggak bisa berhenti, harus dengan la syarikalah. Tidak ada sekutu. Dan orang seringkali, mohon maaf, menyekutukan Allah bukan dengan patung, Pak, dengan dirinya. Ketika dirinya sudah memiliki rububiyah, kemampuan mengelola, Bapak jadi atasan, Bapak jadi ibu menjadi majikan. Lalu ketika Bapak dan Ibu menjadi atasan dan majikan, memerintahkan bawahannya, orang di bawahnya melakukan kesalahan demi memenuhi hasratnya, Bapak Ibu sudah ngambil haknya Tuhan. Ini yang pertama Pak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu di Arafah, kenali ya Allah. Lakukanlah kontemplasi. Selama saya hidup ya Allah sebagai Bapak. Mungkin saya pernah nyuruh anak saya bermasalah. Ibu, kontemplasi kenali. Jangan sampai ada unsur rububiyah Allah yang titipkan ke kita menjadi pintu kenapa kita menjadi melanggar Allah. Ya Allah, hamba sebagai pernah dititipi amanah ini, ampuni ya Allah. Kenali Ibu, kenali Pak. Agar Allah mengenali bahwa Bapak Ibu itu hambanya Allah. Karena demi Allah Pak Ibu, ketika kita mati, Allah nggak terima kita kecuali kalau kita menjadi hambanya. Silakan Bapak Ibu baca suratnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki
radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, masuklah engkau ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pak, yang diterima kalau kita mati cuma satu statusnya, ibu bapak hamba Allah, bukan. Maka Arafah, Pak, menjadi momentum, Pak. Kita kenali kesombongan kita, keakuan kita. Tanpa dirasa mungkin Bapak Ibu karena dilapangkan rezeki sama orang di rumah, pelayan atau pembantu, kadang ada kesewenang-wenang. Minta sama Allah, ya Allah, ampuni hamba. Bapak di atas, di rumah, di kantor, jadi atasan, tanda tangannya memberikan pengaruh. Kalau Bapak Ibu pernah, Bapak bertanda tangan menjadikan orang susah, Pak. Padahal dia orang benar. Minta ampun, Pak. Kenali ya Allah, ampuni hamba. Sebelum semua itu Allah perlihatkan di alam kubur, Pak. Allah gak menerima kecuali hambanya. Kalau kita sudah masuk hambanya, apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu akan masuk ke dalam surga aku, bukan surga yang lain. Kenapa Pak Ibu? Karena hidup kita memang disiapkan oleh Allah dengan banyak tantangan. Kalau Bapak Ibu baca surat Maryam, di ayat 71, Allah katakan wa minkum illa wariduha. Tidak ada satupun manusia nanti di padang mahsyar kecuali akan Allah sempatkan melewati neraka jahanam. Gara-gara ayat itu Pak Ibu, seorang sahabat itu nangis berhari-hari, Pak. Tidak ada satupun manusia, kata Allah dalam surat Maryam, kecuali Allah akan sempatkan mampir ke neraka jahanam. Kalau sahabat aja dimampirkan, lalu bagaimana dengan saya? Siapa saya? Kan begitu, Pak. Nanti yang mampir ada sekedar buat lihat-lihat doa. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau mampir suruh nginep, Pak. Demi Allah, kalau suruh nginep di sana, kagak mau biar fasilitasnya mewah. Tenang, ente tinggal sama Marilyn Monroe, sama tetap aja Pak masuk neraka mah nggak ada. Ada yang dimampirkan sehari. Nah, hitungan di hari akhirat, Pak. Satu hari sama dengan berapa tahun? 1000 tahun. Bapak sanggup 1000 tahun di neraka? Jangankan 1000 tahun. Satu hari saja di sini, Pak. Duduk begini. Sanggup? Enggak, Pak. Di tempat yang ada AC-nya seharian Bapak nggak keluar-keluar rumah. Nggak sanggup, Pak. Itu kepastian kata Allah. Maksiyah, ketetapan yang pasti. Cuman bagi orang-orang yang beriman, Pak Ibu, kalau kita dikenal oleh Allah sebagai hambanya, masuk ke neraka jahanam itu sama kayak Nabi Ibrahim. Apinya menjadi dingin. Begitu, astagfirullah. Alhamdulillah hamba beriman. Astagfirullah. Kenapa? Karena dilihat bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Jadi begitu kita masuk surga, enaknya enak banget, Pak. Kenapa? Karena sudah melihat yang, ya kan, Pak? Coba kalau Bapak dikasih kenikmatan nggak lihat orang yang susah, kan biasa aja. Tapi kalau Bapak udah lihatin susahnya, begitu dapat duduk, alhamdulillah,
Kan begitu Pak. Jadi enak masuk surga itu enaknya enak banget Pak. Kenapa? Karena diperlihatkan neraka. Maka yang pertama, a'rif nafsa. Arafah itu momentum Pak, kenali diri. Tadi, kenali potensi yang menjadikan kita mengambil haknya Allah. Apa? Rububiyah. Yang kedua apa? Mulkiyah Pak. Maka kalimatnya, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas itu kerajaan, kekuasaan, kekayaan Pak. Orang seringkali terpleset ketika dia banyak harta. Tapi ada juga orang yang terpleset lagi susah. Ya. Diuji susah sabar, begitu diuji senang tidak sabar. Ada diuji senang sabar, diuji tidak senang tidak sabar juga ada. Manusia itu begitu gaya kehidupannya. Dan yang ketiga, setelah mulkiyah, uluhiyah. Uluhiyah itu adalah kalau bahasa sekarang Pak Ibu pengen jadi pusat perhatian. Ente nggak lihat ada aneh nih. Gak tahu diri ente aneh ini. Hati-hati. Kalau mau apa lihat dulu dong. Ini ada saya. Ada saya. Itu uluhiyah Pak. Pengen menjadi fokus. Pengen diutamakan daripada yang lain. Merasa dirinya paling berharga. Itu uluhiyah Pak. Maka kalau kita membaca hamdalah kan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya Allah Pak pujian. Kalau Pak Ibu ada yang memuji, Ibu bilang alhamdulillah minallah. Ini semua dari Allah. Bapak dipuji alhamdulillah. Biiznillah, ini semua karena izin Allah. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena Allah memberikan kesempatan. Nah ini 3 hal Pak. Kenali di sini. Makanya tidak ada bacaan yang paling bagus. Kata Rasulullah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini ada tambahan. Kalau Imam Syafi'i menambahkan dengan doa, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Wahai Allah, jadikan cahaya di hatiku biar aku bisa mengenalimu ya Allah. Bagaimana cara mengenali Allah? Al-ilmu, Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu nurullah la ya'ti lil asyik. Ilmu itu cahayanya Allah. Jadi itu ilmunya. Allahumma srah li sadri. Ini tambahan Imam Syafi'i menambahkan. Ya Allah, lapangkan dadaku agar seberat apapun masalah yang kau hadirkan pada diriku tidak menjadikan aku melupakanmu, apalagi menyalahkanmu. Maka Pak Ibu nanti ketika Bapak Ibu haji, jangan ini pengurus kan, ini KBIA kan, jangan Pak Ibu. Karena pada hari nanti, pada saat proses peribadatan, banyak hal yang menjadikan Bapak Ibu harus melihat diri. Maka minta, israhli sadri, wahai Allah, lapangkan hatiku agar mampu menerima seberat apapun masalah yang kau hadirkan padaku. Kalau hati ibu lapang, maka yang berikutnya, wayasirli amri, mudahkan. Jadi teori kemudahan itu lapang hati dulu Pak Ibu. Tapi hati tidak akan mungkin lapang kalau ibu tidak menangkap hikmahnya. Bapak nggak menangkap hikmahnya. Makanya doa ini terkait. Ij'al fi qalbi nuran. Bikin ya Allah cahaya di dalam hatiku. Kemudian lapangkan hatiku. Kemudian mudahkan urusanku. Karena janji Allah, inna ma'al usri yusra.
Jadi hidup ini sebenarnya nggak ada yang susah, Pak. Karena sesusah apapun, Allah sudah siapkan jalan mudahnya. Bahkan Allah janji di dalam surat At-Tolak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Terus apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Teori rezeki, Pak. Makhraj. Kalau ibu dan bapak bisa memerankan diri, memberi solusi, jalan keluar bagi banyak orang, pasti rezekinya mudah. Tapi kalau ibu dan bapak diberi kewenangan lalu mempersulit jalannya orang, demi Allah, nanti bapak ibu akan dipersulit rezekinya oleh Allah. Teorinya gampang. Jadikan makhroja, jalan keluar, baru wayarzukhu. Allah akan berikan jalan rezeki yang layah tasib. Layah tasib itu artinya apa, Pak Ibu? Halo? Bukan tidak terduga, Pak. Layah tasib itu yang tidak bisa dihitung. Karena rezeki itu bisa diduga, Pak Ibu. Jalan rezeki itu udah Allah kasih tunjuk. Cuman masalahnya kan jalan rezeki kita harus paham dulu. Bapak, jalan rezekinya di mana? Ada, mohon maaf, jalan rezekinya di pasar. Ada jalan rezekinya di kantor. Ada jalan rezekinya di jalan. Itu kan jalan rezeki semua, Pak Ibu. Maka semuanya yahtasib. Tapi Allah kasihnya yang la yahtasib. Maka jangan suka berhitung dengan rezeki Allah. Ya Allah kok cuma sedikit? Enggak. Kalau Allah ngasih rezeki layak tasib, itu yang terlihat sedikit itu justru punya hikmah yang berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu hitung-hitungan sama Allah, ini orang dikasih rezeki segini kurang. Kebanyakan masih ngeluh juga. Nanti rata. Ujung-ujungnya diambil baru ngeluh lagi. Kan begitu masalahnya. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Ini kalimat Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Kalladzi naqul, sebagaimana yang kami katakan. Wa khairan mimma naqul. Dan segala kebaikan. Jadi ya Allah, bagimu segala puji, bagimu segala kebaikan. Ini perkataan yang lazim didawamkan selama ada di Arafah. Dalam rangka apa? Dalam rangka belajar mengenali diri, mengenalkan diri agar Allah kenal sama kita. Karena kalau Allah melihat kita, jaminannya pasti Bapak Ibu mabrur. Itu jaminan Pak Ibu. Karena di tengah jutaan orang, Allah memperhatikan kita. Jadi kalau begitu memang ada Ustadz yang ketika di Arafah nggak dikenali Allah. Kalau kita baca hadisnya, ya begitu, ada yang tidak dikenali. Tinggal sejauh mana ikhtiar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama, utama, ketika di Arafah, kenali diri. Agar kita bisa menguatkan nilai tauhid kita dan jauhkan dari syirik. Karena kalau syirik Pak Ibu, na'udzubillah min dzalik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan menerima dosa atau tobatnya orang yang memusyrikkan dirinya Allah. Menyekutukan itu dosa yang paling berat. Kenapa? Karena kalau manusia sudah merasa seperti Tuhan, dia akan melakukan kesewenang-wenang. Padahal yang boleh takabur, yang boleh melakukan semaunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat berikutnya.
Ini tadi ya. Ini mengenali diri. Kedua, kita harus berani. Ini. Kalau kita dikenali oleh Allah, Pak Ibu, nih janji Rasulullah. Ma min yaumin aksara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Di antara hari yang Allah banyak membebaskan manusia dari apa? Dari neraka, yaitu adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan kota mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Ini jaminan dari Allah, Pak Ibu. Jadi ada manusia di dunia nggak dikenal, Pak. Tapi di kalangan malaikat dikenal, Pak. Jadi jangan bangga kalau kita dikenal banyak manusia. Kalau kemudian dikenalnya kita oleh manusia karena maksiat kita. Nauzubillah min dzalik. Sekarang banyak orang asal viral. Betul Pak ya? Semua diekspos. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan rajin-rajin mengekspos ke media sesuatu yang bisa menjadi pintu fitnah. Kenapa? Karena jejak digitalnya sama nanti kayak catatan malaikat. Susah dihapus. Ya, susah dihapus Pak Ibu. Ketika kita membanggakan diri atas sesuatu yang salah, lalu kebanggaan atas yang salah itu didokumentasikan dan diperlihatkan, dilihat banyak orang jutaan, maka itu jadi dosa jariah. Karena udzubillah min dzalik Pak Ibu. Kita nggak melakukan cuman itu doang, tapi dianggap oleh malaikat ini catatan menjadi sebab orang lain berani memiliki kesalahan. Karena udzubillah min dzalik Pak Ibu kalau begitu. Nah, kalau kita baca hadis ini Pak, kalau kalimatnya paling banyak membebaskan seseorang dari neraka, berarti kan tidak semuanya dibebaskan. Maka tadi kembali ke surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa waridua. Tidak ada satupun manusia kecuali pasti Allah akan mampirkan ke neraka jahanam. Cuman masalahnya ada yang mampir sekedar lewat dan ada yang apinya dibikin, dijadikan dingin seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Berarti kalau begitu ahli surga itu sakti Pak Buya. Betul ya? Ahli surga itu sakti Pak. Nggak mempan sama api neraka jahanam. Maka nggak boleh kita di dunia sakti nih, aneh sakti nih, nggak mempan bacokan. Mama malaikat maka gak ada apa-apanya. Kita baru sakti kalau neraka jahanam apinya menjadi adem. Alhamdulillah, nggak panas ya. Tapi jangan asik ya di neraka jahanam, bisa lihat-lihat dulu. Ada orang disiksa, tapi nggak bisa. Kan kalau sekarang kan kalau ada orang kecelakaan, tonton dulu. Ini ada kejadian nggak viral Pak Ibu di sana mah nggak viral. Sudah lewat, ya kan? Walaupun dikasih nikmat tetap ahli surga mah tetap pengennya cepat selesai melewati neraka jahanam. Makanya di dalam beberapa hadis nanti orang Islam itu kalau orang beriman pasti akan masuk surga. Cuman masuk surganya ada yang dengan hisab, ada dengan azab. Ada yang tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang dengan hisab, tanpa azab. Tapi na'udzubillah min dzalik masih ada juga dihisab, diazab, tapi tetap endingnya masuk
surga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Rasulullah menjamin setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang menolak. Kaget, emang ada orang menolak masuk surga? Kata Rasulullah, man ata'ani, kalau dia taat sama aku maka dia masuk surga. Wa man asani, kalau dia menyelisihi aku maka dia berarti menolak masuk surga. Hari ini Pak Ibu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai parsial Pak Ibu, dikotak-kotakan. Bahkan orang masih suka berselisih menjelaskan tentang sunnahnya apa. Ibadah yang sudah jelas saja ada kaidahnya, gak semua orang ikut Pak. Seperti tadi, kalau ngikutin sunnah Rasulullah, ibu bapak mau haji mabrur, tanggal 8 itu ke Mina, tarwiyah, sampai bermalam, paginya setelah terbit matahari tanggal 9 menuju Arafah, masuk Arafah di waktu zuhur, kita mulai melakukan wukuf sampai maghrib, maghrib keluar langsung kita datang ke Musdalifah, mabit sampai subuh, sebelum subuh, setelah sholat subuh ada satu lagi kita berhenti sebentar, itu jadi ada wukuf. Jadi wukuf itu dalam kaidah hadis sebenarnya ada dua Pak, bukan hanya di Arafah, di Musdalifah juga ada wukuf. Wukuf yang dimaksud adalah setelah sholat subuh di Musdalifah sebelum menuju Mina kita berhenti sejenak, mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah, itu wukuf kedua. Bedanya kalau wukuf Arafah itu dari tergelincirnya matahari sampai tenggelam, dari zuhur ke maghrib. Kalau di Musdalifah itu habis subuh ke waktu syuruk, dari situ baru kita menuju ke Mina melaksanakan untuk cari Jumratul Aqobah. Bisa dilaksanakan. Hari ini berat. Makanya kenapa orang haji yang paham pengen haji lagi Pak Ibu. Karena pengen kekurangan kemarin, pengennya ditambahin. Dilengkapin. Tapi qadarullah wa masa'afal akan selalu ada masalah. Allah uji. Kan begitu. Tahun kemarin 2025 banyak orang pengen haji, sudah bayar pakai furoda, plek nggak dikasih pintu sama pemerintah Saudi. Gara-gara 2024 banyak kuota haji plus tidak diambil. Ya. Jatah furoda nggak diambil, malah ngambil jatah plus yang diperjualbelikan oleh kementerian. Akhirnya data kementerian diisi bukan oleh jamaah haji reguler yang nunggu, tapi orang-orang baru. Maka koreksi, 2025 ditutup. 2006 harapannya ada. Kan begitu Pak. Jadi ngikutin sunnah Rasul itu gampang sebenarnya. Cuman hal-hal yang secara manusiawi menjadikan kita bisa masuk itu nggak mudah Pak Ibu. Maka wajib bagi kita Bapak Ibu pahami ilmunya, kenali diri, lihat kapasitas kita. Karena yang namanya takwa itu nanti dikembalikan pada kapasitas Bapak dan Ibu. Islam itu tidak mewajibkan kita harus sama dengan orang lain. Yang penting kaidahnya ketemu, nggak sama, boleh-boleh aja. Yang penting ada kaidahnya. Itu yang harus dipahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di momentum ini Allah bebaskan. Maka berkomitmenlah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya Allah jadikan aku salah satu orang yang Kau janjikan terbebas dari api neraka. Bimbing hamba ya Allah agar hamba bisa mengenalimu dengan baik.
Bimbing hamba ya Allah, jika hamba selama ini banyak melakukan kesalahan, bimbing ya Allah. Karena wa may yudlilillah, siapapun orang yang disesatkan Allah, falan tajidalahu waliyan mursyida. Wa may yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberikan petunjuk Allah, dialah orang yang muhtad, orang yang mendapat petunjuk. Maka kembali ke masing-masing memang Pak Ibu. Jadi jangan sandarkan ibadah Ibu walaupun berjamaah seperti ini. Nanti gimana itu aja. Jangan Pak Ibu. Bapak Ibu mulai bekali dengan ilmu agar nanti hajinya Bapak Ibu bisa maksimal. Dan upaya maksimalisasi itu nanti fokusnya adalah bagaimana caranya Allah bisa mengenali diri kita. Maka perkenalkanlah diri kita, Pak. Bapak tahu cara memperkenalkan diri kepada Allah? Ada hadis Imam Bukhari, Pak Ibu. Itu menjelaskan 3 orang yang ketika melakukan perjalanan, lalu dia berlindung di gua, tertutup pintu guanya. Ingat Pak Ibu ya, itu hadis ya. Dengar cerita itu? Gimana cara memperkenalkan diri kepada Allah? Silakan Bapak Ibu cerita kebaikan sama Allah, jangan sama tetangga. Simpen cerita-cerita Ibu pernah nolong orang. Ya Allah, dulu saya ini ketemu orang, hamba pengen bantu dia, hamba udah berusaha, tapi ternyata ya Allah, ceritakan sama Allah Pak Ibu. Karena Allah sedang membuka diri. Arafah itu waktu ijabah. Jadi Bapak Ibu jangan malu menceritakan, ya Allah saya punya anak, saya sudah sekolahkan, saya sudah didik, tapi hari ini ya Allah anak saya masih begini. Ampuni hamba ya Allah, jika di amalan ini ada amalan yang menjadikan engkau tidak ridho kepada hamba, ampuni ya Allah hamba, ampuni ya Allah. Setiap air mata yang ibu bapak keluarkan karena ingat Allah dan penuh cintanya karena ingin mendapatkan perhatian Allah, itu akan jadi air mata yang membebaskan dari neraka Pak Ibu. Kayak hadis yang diceritakan oleh Rasulullah tadi. Ada orang yang punya orang tua. Maka Pak Ibu bersyukur hari ini kalau Bapak Ibu masih dititipin orang tua. Karena kebaikan Bapak Ibu lakukan untuk orang tua itu bisa menjadi cara ta'aruf. Ya Allah kenali hamba. Hamba ini anak dari sekian bersaudara. Orang tua apa ada. Karena belum lama kan ada orang anak itu menitipkan orang tuanya di panti asuhan Pak Ibu ya. Pernah baca berita itu Pak Ibu? Iya. Gara-gara viral malu akhirnya diambil lagi kan. Jadi Pak Ibu mengenalkan diri. Salah satu jalannya adalah ceritakan. Segala ikhtiar Bapak Ibu mengemuliakan orang tua. Ceritakan. Khusus hanya kepada Allah. Nanti di Arafah saja. Biar Allah kenal. Gak usah malu. Karena di hadapan Allah kita ini gak ada siapa-apa. Gak ada apa-apanya. Itu mengenalkan diri kepada Allah. Karena Rasul mengatakan ada orang yang kerja setiap hari dia pulang bawa makanan, dia akan pertama sajikan untuk siapa? Ibunya. Tapi ibunya suatu hari dia tertidur, anaknya minta ditahan makanan itu sampai ibunya bangun. Jika engkau terima ya Allah ini kebaikan, bukakan, geserkan batu ini dari jalan pintu keluar ya Allah. Bergerak. Berarti Pak Ibu, amalan yang besar, utama, yang bisa menjadi modal kita untuk memperkenalkan diri kepada Allah adalah amalan kepada orang tua. Bersyukur Bapak Ibu yang masih punya orang tua. Ibu mau haji, kalau bisa dibawa orang tua dibawa, ya kan? Kalau nggak ada, aduh mohon maaf ma, nggak bisa ngajak ibu, sampaikan.
Jangan sampai orang tua merasa anak saya sudah ini aja nggak ingat sama emaknya. Itu yang pertama Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu dokumentasikan, inventarisir perjalanan ibu dengan orang tua. Berarti kalau ibu hari ini masih orang tua, ada ganjalan sebelum haji, selesaikan Pak Ibu. Karena kalau ibu punya ganjalan dengan orang tua, ibu mau memperkenalkan diri kepada Allah. Kata Allah, ngapain? Lo sama orang tuanya aja nggak peduli kok. Kan Rasulullah mengatakan ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Lah kamu punya orang tua. Pintu surga kita itu orang tua Pak Ibu. Maka bersyukur kalau ibu jadi orang tua. Bapak jadi orang tua. Karena status orang tua itu adalah satu-satunya jalan yang bisa menjadikan kita pantas menjadi pembuka surga. Maka Rasulullah kan pernah ada orang mengadu, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan. Karena Rasulullah pernah mengatakan siapa yang diuji oleh Allah dengan 3 anak perempuan, lalu dia bersabar mendidiknya, Allah jamin dia masuk surga. Karena ternyata ngurus anak perempuan lebih sulit daripada ngurus anak laki-laki. Menjaga auratnya loh Bu. Kalau ngurusnya malah, kalau perintah mah gampang, nurut anak perempuan daripada anak laki-laki. Yang punya anak laki-laki ngerasain Pak ya? Betul nggak Bu? Ibu mesti teriak-teriak kan bangunin anak laki-laki. Kalau anak perempuan mah gampang Pak ya? Kenapa? Anak laki-laki. Karena anak laki-laki sampai kapanpun pintu surganya ada di kita. Tapi anak perempuan nanti pintu surganya lewat suami. Tugas kita menyiapkan suami yang soleh. Maka memang ujiannya kita di anak laki-laki. Bangunnya susah, di ini susah. Kan suara nggak cukup sekali Pak Ibu, ya kan? Kadang nggak didengar, kadang suara ibunya nggak didengar. Yang didengar suara siapa? Bapaknya. Kalau bapaknya nggak peduli, kan kasihan itu anak. Jadi Pak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan diri kepada Allah. Amal yang pertama yang terkait dengan orang tua. Amalan yang kedua apa Pak Ibu? Ada seorang tuan majikan punya anak buah. Bekerjalah dia. Suatu saat dia belum ngambil gajinya sudah pergi duluan. Nah, gajinya dikelola oleh dia sampai akhirnya gajinya berkembang, menghasilkan dia jatuh bangkrut. Tiba-tiba datang, Pak, saya mau ngambil gaji saya. Oh, gaji kamu tuh, lihat. Kambing itu semuanya. Itu gaji kamu. Bos, jangan ngeledek. Masa gaji saya segitu? Enggak. Diceritakan. Oh, jadi ini punya saya semua? Iya. Diambil semuanya Pak Ibu. Gak disisain majikannya. Kalau kita bilang kurang aja. Masa gak ada bagi hasilnya? Karena gak ada akad Pak. Gak ada akad. Jadi gak salah. Kan dia jaga amanah daripada ini gak diambil ya dikelola. Gak ada akad. Kecuali ada akad. Berapa persentase mudharabahnya? Pak Ibu, kenapa itu bisa jadi jalan memperkenalkan diri kepada Allah? Karena pintu syirik itu ada di bab musyarakah, Pak. Sampai di surat Ar-Rum itu ayat 37-38, darabalakum mathalan min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum bihi sawa takhafunahum kahifatikum anfusakum. Kemusyrikan itu bisa ditelusuri dari mana? Dari keengganannya seorang majikan bermusyarakah dengan pembantunya mengelola usaha. Karena dia nggak mau. Saya nggak mau kamu jadi kaya saya. Nggak mau Pak. Makanya mohon maaf, orang kaya kan paling suka buang kotoran Pak. Tahu maksudnya Pak? Zakat itu kan kotoran harta, betul nggak Pak? Wajib dibuang nggak? Wajib dikeluarkan nggak Pak? Wajib. Zakat itu kotoran Pak. Artinya Bapak ngeluarin nggak ngeluarin harus dikeluarkan.
Tapi bermusyarakah, Bapak bekerja sama dengan orang yang tidak memiliki harta, menjadikan dia kaya. Itu nggak semua orang siap. Jangankan kerja sama-sama pembantu, Pak. Terkadang mohon maaf, Bapak jadi orang kaya, datang saudara kandung. Susah, Bang, saya mau usaha. Lo nggak bisa usaha. Dia minta kerja sama, diarahkan. Kadang kita nggak peduli kok. Betul nggak, Bu? Ada yang curhat, betul, Ustaz. Betul, Pak. Maka ketika Allah menjelaskan tentang kemusyrikan, itu bukan dari hal yang besar, tapi mau nggak kalau Anda jadi tuan, berserikat, bekerja sama dengan pembantumu, pelayanmu, untuk membuat usaha bersama sehingga kamu dapat bagian, dia dapat bagian. Nggak semua orang siap, Pak. Makanya di hadis Bukhari Muslim tentang orang yang tadi pengusaha, sukses, punya karyawan, dia punya gaji ditinggalkan, hartanya lalu dikelola karena dia mentalnya pengusaha. Qadarullah, harta dia berkembang, sementara dia sendiri jatuh miskin. Tiba-tiba datang, Pak, saya mau ngambil gaji saya. Gaji kamu tuh lihat sebanyak itu, kambingnya menjadi ratusan. Emang siapa yang percaya? Bapak jangan bercanda, Pak. Saya miskin tapi gak gitu amat. Benar, ini harta kamu. Emang kenapa, Pak? Citain, akhirnya diambil semuanya, dia sendiri nggak dapat apa. Ya nggak salah orang nggak ada perjanjian mudharabah dan musyarakah. Itu Pak Ibu. Maka beruntung Pak Ibu kalau Bapak Ibu pernah didatengin orang, punya cerita butuh sesuatu, dia minjem Bapak Ibu pengen usaha, lalu orang itu belum bisa membayar. Itu jadikan modal untuk cerita kepada Allah, ya Allah, hamba ridho dengan itu, hamba ingin menolong itu. Makanya Pak Ibu, tadi saya sampaikan, kita orang Islam ini terkadang lebih suka buang kotorannya daripada buang kebersihannya. Uang itu kalau zakat itu kotoran, jangan salah. Tapi kalau berbagi peluang dengan orang, Ibu gunakan harta untuk orang lain, itu adalah sebaik-baik harta. Makanya dalam riwayat At-Tabrani, nanti di akhirat ketika Nabi Muhammad SAW pernah di Isra Mi'rajkan, di pintu surga, salah satu pintu surga itu diceritakan bahwa memberi pinjaman itu lebih baik daripada sedekah biasa. Kenapa? Kalau Bapak Ibu ngasih belum tentu orang butuh. Tapi kalau ada orang datang berharap pengen minjem untuk usaha, demi Allah itu pintu keberkahan yang bisa dijadikan modal oleh Bapak Ibu mengenalkan diri kepada Allah. Bahkan di banyak hadis ada orang jadi ahli surga, dia tanya sama malaikat, kamu usaha apa amalanmu? Malaikat, saya nggak tahu kok, saya jadi masuk surga begini ya. Seneng dong masuk surga, seneng, tapi saya juga apa ya amalan saya begitu. Lalu kata malaikat, coba kamu mikir, ingat-ingat, oh ternyata dia punya kebiasaan baik Pak. Kalau ada tetangganya butuh, saudaranya butuh, wabil khusus saudaranya. Karena sebaik-baik rezeki, nafkah, infak, sedekah itu bukan sama orang lain. Tetapi yang pertama, dalam surat Al-Baqarah 215, lil walidain, ke orang tua, wal akrobin, kepada kerabat. Maka jangan Pak, ke orang lain Bapak sayang, ke kerabat Bapak tidak sayang. Karena kalau membantu kerabat Pak, itu kadang nyesek hati. Dikasih 1 juta, makasih Om, makasih Tante, ya kan? Besok lagi dong. Ini lebaran nih, mau lebaran kan? Begitu nggak dikasih, Om pelit. Ya kan? Dikasih 1 juta dibilang pelit Pak. Tapi coba kasih tetangga, nggak kenal. Dikasih, jangankan 1 juta, 100.000, Bapak dicium tangan bolak-balik. Gara-gara 100.000 Pak. Diceritakan, Bapak itu punya tetangga bagus banget, ya kan? Saya dikasih 100.000, coba kasih 100.000 sama anak adik, ponakan. Dia, uak mah pelit, masa uak kaya mau haji ngasihnya 100.000 Pak. Betul nggak Pak, Bu? Begitu ditagih nggak besoknya? Wah, nanti kalau pulang haji jangan lupa ya,
beliin. Gitu Pak. Makanya harta terbaik itu infaknya kepada orang tua dan kerabat. Baru wal yatama wal masakin. Yatim dan miskin pun yang pertama wajibnya adalah yatim di kalangan kerabat dulu. Miskin di kalangan kerabat. Baru yatim miskin di tangga yang lain. Maka kenalilah kerabat Pak. Dan ini hari ini kaum muslimin itu sudah mulai, pohon keluarganya itu sudah mulai rusak. Coba Bapak Ibu, kalau nanti lebaran, pohon keluarga Bapak Ibu siapa saja? Masih utuh enggak? Kakek kita, nenek kita punya anak, bla bla. Ini kita anak yang sekian. Masih punya buku catatannya enggak? Halo? Masih ada Pak? Itu kerabat kita loh Pak. Ya. Itu jangan ngitung zakat. Kebangetan kalau pakai hitungannya zakat Pak. Nah, kembali ke pokok masalah yang kedua. Jadi cara memperkenalkan Allah itu hadis tadi, Bukhari Muslim. Ceritakan dia bantu orang, memberikan jalan kepada orang. Itu Bapak Ibu saya ceritakan. Maka bersyukur Pak Ibu. Kalau pernah ada orang ngutang sama Ibu dan Bapak 100.000. Sudah 10 tahun belum dibayar. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah sedekah setiap hari 100.000 kali 365 hari kali 10 tahun. Berarti dapat berapa tuh? Banyak. Banyak kan Pak? Kalau Ibu sekali ngasih 365 juta mau? Oh, apaan ini? Apalagi kalau ngutangnya 1 juta. Alhamdulillah, mudah-mudahan ente bayarnya lama. Jangan ditagih melulu kan. Kalau Bapak rezekinya lapang mata naon Bu, biarin aja. Alhamdulillah. Maaf, Ane belum bisa bayar. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ane tungguin ente lapangnya kapan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sedekah setiap hari sebesar 1 itu. Kalau 1 juta. Tapi nggak usah besar 100.000 aja. 100.000 kali 365 hari kali 10 tahun. Begitu terakhir, Ane bebaskan ente dari hutang. Kenapa? Kalau 100.000 nggak bisa bayar kan berarti susah banget Bu. Betul nggak? Oh dimaafkan Ibu. Ada waktu nanya? Boleh? Masih ada waktu? Sekarang mana jamnya? Nggak kelihatan. Oh, udah mau jam 12 satu. Ayo nanya apa Ibu? Boleh deh nanya aja. Silahkan Ibu. Saya maafkan Ibu. Oke. Oh, pembukaannya gimana? Ini kasus ini menarik. Baik Pak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hutang itu adalah salah satu amalan yang dibenarkan oleh Allah yang bisa menyelamatkan seseorang dari riba. Tapi bisa menjadi pintu masuk riba. Hati-hati. Ya kan? Itu sebabnya Allah memberikan jalan keberkahan. Setiap hutang yang kita berikan ke orang jadi piutang, itu jadi catatan kebaikan. Agar dia juga menjadi soleh. Karena utang piutang itu kata Allah dalam bab riba, la tadlimuna wa la tudlamun. Jangan kamu yang punya duit menzalimi, dan jangan kamu yang dihutangi juga menzalimi. Potensinya saling menzalimi. Yang mengasih hutang zalim dengan minta tambahan, yang dikasih hutang zalim. Nggak ngasih-ngasih, nggak bayar-bayar, padahal dilapangkan. Maka hati-hati. Maka disitulah perlunya harus saling mengingatkan.
Pertanyaannya bagaimana cara mengingatkannya? Ibu pahami karakternya, tidak semua orang senang ditegur. Kalau kemudian sudah ibu sampaikan, ya udah kalau situ merasa sudah mampu, kapan aja deh saya tunggu bayarnya. Tapi kalau ibu memang mendesak, tidak punya hal lain kecuali dari dia, mau nggak mau bapak ibu harus sampaikan, kan begitu. Ini pendekatan komunikasi aja sih bu ya. Tapi yang jelas Pak Ibu kembali ke pokok masalah. Jadi kedua itu cara mengenalkan diri kepada Allah Pak. Yang ketiga Pak Ibu, ini yang berat buat laki-laki khususnya. Di hadis Bukhari Muslim, ada seorang laki-laki punya hasad kepada wanita. Dibujuk-bujuk supaya dia mau menyerahkan kehormatannya. Begitu dia sudah siap dalam keadaan terpaksa, tiba dia mengatakan, saya bantu kamu tanpa ada ingin apapun dari kamu. Ini masalah syahwat, mengendalikan syahwat. Kalau yang ketiga ini biasanya banyakannya ke bapak-bapak. Ya kan Pak ya, lagi lapang kasih perhatian ke wanita lain, istri merasa tersinggung Pak ya. Ini, inah itu kan. Nah ini biasanya yang ketiga ini pintunya ada di laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa. Karena ibu, siapapun ibu, kita ketika kita mampu menjaga pintu syahwat, itu juga bisa menjadi pintu cara mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 pintu, 3 cara yang Allah kenalkan melalui Rasulullah SAW agar kita dikenali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu pertama adalah kebaikan kepada orang tua. Maka ibu syukuri kalau masih punya orang tua. Yang kedua, pintu kedua adalah dalam hal tadi pengelolaan harta ini yang cukup berat karena tidak semua orang berserikat dalam kebaikan harta, nggak mau biasanya. Orang kita lebih banyak sukanya buang kotoran kita. Yang penting gue terima zakatnya aja, gue kasih zakat. Padahal zakat di zaman Rasulullah itu memperdayakan. Maka ibu, pak, kalau bapak ibu punya lapang rezeki, kalau ibu bisa menolong satu orang, itu lebih baik daripada ibu bagi-bagi kepada banyak orang. Ibu punya zakat, ada zakat 10 juta. Diberikan pada satu orang, lalu orang itu bisa menyelamatkan dari kemiskinan. Itu lebih berkah daripada 10 juta ibu bagi ke 20 orang. Semuanya hanya bisa jadi makan doa. Itu cara berpikir yang harus dibenahi dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau dengan cara itu, jadi menyelamatkan satu orang dari kemiskinan, itu Allah akan permudah jalan kita di akhirat kelak. Makanya orang yang tadi yang ditanya apa sih kenapa saya masuk surga, ditanya ternyata dia punya kebiasaan ngasih pinjam orang, kalau orang itu susah dikasih kemudahan, begitu nggak bisa sama sekali, ya udah saya bebaskan. Jadi membebaskan hutang pun termasuk salah satu pemantas orang menjadi ahli surga. Ini cocoknya buat Bapak Ibu yang pengusaha yang punya duit banyak. Tapi kalau masih karyawan, belum waktunya. Sudah jam 12 Pak Ibu ya? Udah lewat, mohon maaf. Tapi inti di Arafah adalah mengenalkan diri kepada Allah. Yuk Pak Ibu, kenali diri kita, lalu kita perkenalkan diri kita kepada Allah. Dan momentum terbaik adalah saat Arafah. Ketika ibu bapak dikenali oleh Allah, insya Allah bapak ibu pasti dibanggakan di depan malaikat, diceritakan walaupun orang nggak kenal, tapi diceritakan oleh Allah di depan malaikat-malaikat Allah. Dan ibu bapak pasti sudah punya satu garansi menjadi ahlu surga. Semoga bapak ibu semua yang di sini termasuk dipantaskan oleh Allah menjadi ahli surganya Allah. Amin. Dan kalau bapak ibu masuk surga duluan, jangan lupa saya Miftah Pak Bu ya, dipanggil-panggil. Karena sebagai manusia bisa jadi saya banyak salah, malah saya masuk neraka duluan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Pak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan kita semua menjadi ahlul jannah.
Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Haji Miftahuddin yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Baik, setelah ini kita akan jeda istirahat untuk sholat zuhur dan makan di waktu siang. Nanti akan disampaikan nasinya konsumsinya ke mejanya masing-masing oleh panitia, dan zuhur pada hari ini pukul 12:09 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.